Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Fahmi Yahya yang akan menjelaskan kepada anak-anak kelas 4 pembelajaran yang keempat, yaitu bersih itu sehat, atau dalam Islam disebut Toharo, SD Islamic Global School. Setelah ini Pak Fahmi akan menerangkan bersih itu sehat pada slide berikutnya. Oke. Toharo atau bersuci. Bersuci adalah menghilangkan kotoran dan najis yang melekat atau menempel pada anggota badan, baik najis yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kita tahu bahwa dalam kehidupan manusia itu tidak akan terpisah dari yang namanya kotoran, baik dari najis maupun dari yang lainnya. Najis terbagi dua macam. Yang pertama yaitu najis ainiyah yang terlihat, contoh kotoran hewan, air kencing, darah yang menempel dan sebagainya. Kemudian kita akan masuk di najis yang kedua, yaitu najis hukmiyah atau bekas najis. Contoh yaitu cipratan air kencing yang membekas di baju atau di badan kita, bercak kotoran manusia atau binatang, bekas darah atau nanah dan sebagainya. Hukum bersuci adalah wajib agar seseorang bisa terhindar dari kotoran dan najis, serta agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri adalah zat yang maha suci atau Al-Qudus. Itu terdapat di Asmaul Husna. Kita tentu yakin tidak ada yang namanya manusia itu hidup senang dengan kotoran atau dengan najis. Pasti manusia itu menginginkan lingkungan, baju yang dipakai atau yang lainnya itu dalam keadaan suci dan bersih. Nah, ini ada ayat yang menerangkan tentang Allah itu menyukai orang-orang yang suka membersihkan diri. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang taubat dan orang yang membersihkan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan dan memahami bahwasanya Allah itu sudah meletakkan dasar atau sifat yang ada di dalam diri manusia itu menyenangi atau menyukai kebersihan dan kesucian, agar terhindar dari yang namanya penyakit dan menjadikan hidupnya itu bersih dan sehat, seperti kita mandi, seperti kita gosok gigi dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan masuk pada macam-macam najis secara khusus. Yang pertama kita akan mempelajari yaitu pengertian najis secara bahasa, sesuatu yang dapat mengotori atau menjijikkan anggota badan ataupun pakaian ataupun tempat tinggal. Secara istilah, sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan sholat atau sahnya sholat, atau setiap kotoran yang harus dihilangkan lebih dahulu atau dibersihkan dari badan yang hendak digunakan untuk beribadah, misal pakaian, tempat dan sebagainya, sehingga sah menurut syariat Islam. Menurut para ulama, menurut Imam Syafi'i, adalah sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya sholat atau ibadah. Menurut Malikiyah adalah sifat hukum yang mencegah bolehnya seseorang melaksanakan sholat jika terkena atau berada di dalamnya.
Jadi najis adalah sesuatu yang kotor dan wajib dihilangkan atau disucikan dahulu ketika akan melaksanakan ibadah sholat, agar kita ibadah itu nyaman, tenang, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan mempelajari najis secara terperinci. Yang pertama, najis mukhafafah atau ringan. Contohnya, air kencing anak-anak laki berusia kurang 2 tahun. Cara mensucikan yaitu hanya dipercikkan airnya ke atas najis tersebut. Itu sudah dianggap suci. Kemudian najis mutawasito atau tengah-tengah atau sedang. Contoh darah, nanah, muntah, kotoran, air kencing, wadi, bangkai, madhi, atau cairan yang memabukkan, susu atau mani binatang yang tidak halal untuk dimakan. Cuci dengan air mutlak hingga hilang 3 perkara, dari penglihatannya atau dari zatnya, warna, bau, dan rasa. Kemudian najis mughalladhah. Najis mughalladhah yaitu najis segala perkara yang ada hubungan dengan babi dan anjing. Cara mensucikan, dibasuh 7 kali dengan air, dan salah satu basuhan itu dicampur dengan tanah agar bisa suci. Berikut cara mensucikan najis. Najis mughalladhah. Barang atau sesuatu yang terkena najis mughalladhah ini seperti jilatan anjing atau babi wajib dibasuh 7 kali, dan salah satu di antara 7 tadi itu dicampur dengan tanah beserta air agar bisa suci. Najis mutawasito. Cara dibasuh sesekali asal sifat najis, warna, bau, dan rasanya hilang. Adapun dengan cara yang 3 kali cucian atau siraman itu lebih baik. Jika najis hukmiyah, cara menghilangkan cukup dengan mengalirkan air pada najis tersebut. Najis mukhafafah, barang terkena najis cukup dibasuh dengan percikan saja. Selanjutnya kita akan memberi macam-macam hadas. Nah, di sini ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya kita buang air kecil atau besar, buang angin atau kentut, dan lain yang menyebabkan batalnya wudhu. Cara menghilangkan hadas kecil ini cukup dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Berikutnya hadas besar. Mimpi basah bagi laki-laki yaitu keluar air mani, maka ada kewajiban untuk mandi besar atau mandi wajib, dan haid atau nifas, wiladah bagi perempuan. Cara menghilangkan dengan cara mandi jinabat atau mandi besar, atau tayamum jika tidak menemukan air. Selanjutnya akan mempelajari macam-macam air yang digunakan untuk kita bersuci. Secara ilmu fikih, jenis air itu terbagi menjadi 3, yaitu suci, mensucikan. Contoh ada air mutlak, masih air asli. Kedua, air musammas, terkena panas, itu makruh untuk dipakai. Kemudian suci dan tidak mensucikan. Yang pertama mustakmal atau sudah terpakai, tidak berubah warnanya. Yang kemudian 2, mutaghayyar, berubah sifatnya oleh benda suci lain. Yang ketiga yaitu terkena najis atau mutanajis. Yang A atau yang pertama itu airnya sedikit kurang dari 2 kula. Terus kemudian tidak berubah. Yang B, air banyak lebih dari 2 kula tapi berubah warna dan sifatnya. Ingat,
Di sini ada macam air yang bisa digunakan untuk bersuci: air hujan, air laut, sungai, air sumur, mata air atau sumber, salju atau embun. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, ini secara ilmu fikih kita harus paham. Tidak semuanya air itu bisa digunakan untuk bersuci. Misal air degan itu tidak bisa, aneh-aneh saja. Atau air teh tidak mungkin. Cukup sekian sifatnya itu asalkan. Kami mengucapkan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat ya, dan sampai jumpa di lain hari pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.